Kemudian pembicara yang selanjutnya, saya kenal sangat dekat dengan dia. Dia adalah orang yang sangat tekun. Sebelumnya, telah menjalani banyak bisnes dan dapat menjual banyak produk. Tetapi, waktu ke waktu, keadaan semakin buruk sampai saudaranya mengajarnya ke platform Riway. Dalam proses perpindahan itu, dia menunjukkan tekad yang kuat untuk belajar dan itu membuat saya terkesan. Tidak peduli seberapa solid situasinya, dia tetap memilih sistem di Riway. Belajar untuk mengajar. Jika adalah yang tidak bisa, maka belajar lagi, lakukan lagi, dan ajarkan lagi. Tidak benar ingin menyerah. Memiliki ketekunan seperti baja. Dia memiliki tim yang sangat solid di Indonesia. Hari ini, dia akan berbicara tentang sikap menentukan ketinggian. Dia adalah tim Supreme Pegasus 5, Antono. Selamat malam Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya Antono. Senang sekali bisa kembali bertemu dengan Bapak Ibu semua dengan cara seperti ini. Tidak terasa, pandemi ini telah muncul 19 bulan. Sebelumnya, saya ingin ucapkan selamat untuk Bapak Ibu yang bertahan hingga saat ini. Memang sebuah perjalanan yang tidak mudah untuk mencapai hasil seperti hari ini. Karena memang tidak ada sukses yang mudah di dunia ini. Sudah hampir 2 tahun sejak pandemi melanda kita. Banyak hal yang telah terjadi di berbagai negara di seluruh dunia dalam kurun waktu 2 tahun ini. Tentunya termasuk Indonesia. Di masa pandemi ini kita bisa melihat perusahaan yang perkembangannya berlipat ganda, perusahaan yang mengalami kemunduran, dan bahkan perusahaan yang mengalami kebangkrutan. Sehingga definisi kesuksesan suatu perusahaan juga telah banyak mengalami perubahan. Misalnya, industri penerbangan seperti mengalami perubahan besar. Dari sudut pandang kita, industri penerbangan merupakan industri bergengsi dan berpenghasilan tinggi di masa lalu. Ada kenalan di sekitar saya yang bekerja di sebuah maskapai penerbangan. Berita itu menyebar dengan sangat cepat. Mereka semua adalah orang-orang terbaik dan saya iri pada mereka. Namun, karena wabah pandemi, semua mengalami perubahan. Jumlah penerbangan dunia terus mengalami pengurangan seiring dengan pandemi ini. Bahkan, ada maskapai yang mengalami pemberhentian total dari seluruh penerbangan mereka selama kurun waktu pandemi ini berlangsung. Hampir semua maskapai internasional mengalami pemberhentian penerbangan. Dan maskapai penerbangan masih tetap harus membayar biaya-biaya seperti biaya sewa, upah tenaga kerja, biaya rute, dan lain-lain. Dalam pandemi ini, maskapai penerbangan dengan modal kerja yang tidak mencukupi mungkin akan menghadapi krisis eliminasi atau perbaikan internal. Dalam waktu beberapa bulan ke depan, dipastikan banyak karyawan terpaksa akan mengambil cuti tidak berbayar. Jika lebih parah, akan mengalami pemutusan hubungan kerja. Industri yang begitu bergengsi di masa lalu, sekarang terlihat begitu rapuh, yang mana akan hancur jika tersentil sedikit saja. Tetapi, dalam situasi pandemi yang sama, ada beberapa industri yang terus mengalami kemajuan berlipat ganda. Karena pandemi, gaya hidup dan kebiasaan berbelanja kita juga mengalami perubahan. Sebelum pandemi, barang kebutuhan pokok umumnya kita beli secara konvensional, seperti ke pasar atau ke supermarket. Pada dasarnya, sangat sedikit orang membeli secara online. Namun setelah pandemi berlangsung, kita diharuskan lebih banyak berdiam di rumah, alias stay at home. Di saat inilah, industri belanja online sangat membantu kita. Hampir semua barang kebutuhan kita dapat dibeli secara online. Seperti makanan, kebutuhan pokok, kebutuhan sehari-hari. Hampir tidak ada yang mustahil untuk dibeli secara online.
Karena maraknya bisnis online, setiap pembelanjaan online diperlukan sistem pengantaran. Sehingga yang pada gilirannya sangat berdampak positif bagi perusahaan angkutan. Bisnis yang mana satu sisi berkembang dengan sangat baik dan di sisi lain juga berdampak positif bagi industri lain. Apa yang ingin saya sampaikan adalah bahwa pada saat keadaan sesulit apapun, masih ada industri yang berjalan dengan sangat baik. Tidak mungkin semua bidang industri tidak dapat dikerjakan. Pasti ada juga industri yang berprestasi baik. Dalam kondisi yang sama, industri yang masih berjalan dengan baik sudah pasti sangat berhati-hati dan tekun dalam menjalankannya. Dan sudah jelas bahwa usaha tidak mengkhianati hasil. Mereka otomatis akan mendapatkan hasil yang sangat baik juga. Jadi dalam situasi sesulit apapun, di Riway masih ada orang yang dapat melakukan hal-hal yang hampir mustahil. Posisi pertama di Riway terus memecahkan rekor. Dan kinerja setiap grup juga terus memecahkan rekornya sendiri. Masalah yang dihadapi sama, tetapi hasilnya akan berbeda. Perbedaannya terletak pada sikap kita saat menghadapi masalah. Ada orang-orang positif yang selalu ingin maju. Ada beberapa yang mengeluh tentang kondisi. Ada yang memiliki keberanian untuk maju, dan ada juga yang berdiam diri. Jika seseorang tidak mampu berbuat dalam skala besar, maka berbuatlah dalam skala kecil. Jika mereka tidak bisa membuat pertemuan skala besar, maka buatlah pertemuan-pertemuan skala kecil. Jika keadaan tidak memungkinkan untuk bertatap muka, maka lakukan secara online. Kuncinya adalah jangan melakukan karena harus melakukannya. Dan juga bukan karena orang lain melakukan, maka saya ikut melakukannya. Tetapi jika Anda sudah memutuskan untuk melakukannya, maka Anda harus totalitas 100% melakukannya. Lebih baik daripada siapapun, lebih menonjol daripada siapapun. Orang-orang yang telah berpartisipasi dalam kegiatan perusahaan tahu bahwa lingkungan Riway seperti ini. Riway adalah perusahaan yang mempersiapkan pertemuan dengan sangat hati-hati dan penuh perhatian. Tidak peduli seberapa besar pertemuan itu ataupun pertemuan itu secara kecil, tetap memiliki standar yang sangat tinggi. Kami tidak membedakan bahwa pertemuan yang besar maka kami lebih serius. Dan jika pertemuan skala kecil, kami melakukan ala kadarnya. Tidak demikian. Saya telah menjalin kerjasama dengan perusahaan ini dari awal hingga sekarang. Perusahaan 100% bersungguh-sungguh dalam menyiapkan setiap kali pertemuan. Mulai dari penataan ruangan, penempatan kursi, pemilihan musik, persiapan materi. Semua dipersiapkan sedemikian rupa. Bahkan jika ada beberapa masalah terjadi saat pertemuan, perusahaan sigap dengan respon tercepat untuk menyelesaikan masalah dengan cepat dan tepat. Sikap seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa ditiru dengan sangat mudah. Harus konsentrasi secara totalitas. Jika setiap pemimpin melakukan segalanya dengan sikap totalitas, maka sangat mungkin untuk terciptanya Riway yang lain lagi. Jadi, jika Anda ingin sukses, Anda harus melakukan segalanya dengan sungguh-sungguh. Anda tidak perlu membandingkan diri Anda dengan orang lain. Setiap hari sedikit demi sedikit, kita berkembang lebih baik dari sikap kita kemarin. Maka, jika Anda terus bekerja keras, kesuksesan tidak jauh dari kita. Kembali ke realita. Dunia ini begitu adil. Jika ingin meraih kesuksesan besar, pasti ada perkara besar yang sedang menanti. Jika yang Anda hanya ingin kesuksesan kecil, maka ada perkara kecil yang akan Anda hadapi. Jika Anda tidak ingin sukses, tidak ada perkara menunggu Anda sama sekali. Bisakah dibayangkan bahwa ada banyak keberhasilan besar di balik masalah pandemi yang lebih besar? Direktur pengembangan kita, Dr. Kenny, sering mengatakan bahwa seberapa banyak masalah orang dapat Anda selesaikan, maka sebesar itulah bisnis yang Anda dapat lakukan. Saya sangat terkesan dengan perkataan beliau ini. Masalah timbul bukan untuk menghentikan langkah kita. Masalahnya adalah justru untuk kita lebih mengerti suatu hal dan memberi kita kesempatan untuk tumbuh lebih baik. Dan segalanya itu kembali kepada sikap diri kita sendiri. Jika Anda berjalan di jalan dan tersandung batu, Anda akan menghabiskan waktu menyalahkan mengapa batu itu ada di jalan. Atau Anda akan bangkit dan pergi melewati batu tersebut dan melanjutkan ke tujuan yang ingin Anda tuju.
Bagaimana memilih yang tepat, bagaimana memilih sebenarnya, tergantung dari pilihan pribadi masing-masing. Anda memilih untuk melakukan dengan cara seperti apa, maka itu dapat mempengaruhi hasil Anda. Tetapi, terkadang demikian saat Anda membuat pilihan, dan terkadang pilihan itu berpengaruh terhadap hidup Anda. Maka Anda harus mempertimbangkan dengan seksama. Ketika Anda menemukan pilihan, maka pikirkan, apakah pilihan itu akan membawa dampak positif bagi hidup Anda. Mengapa demikian? Karena kita tidak seorang diri lagi. Melainkan kita telah memiliki tim yang terorganisir. Dalam bisnis ini kita memiliki tim. Jadi budaya kerja seperti apa yang ingin kita terapkan untuk tim kita? Apa saja yang akan dilakukan tim selanjutnya? Kuncinya terletak pada pilihan sikap awal terhadap suatu masalah. Dan bagaimana sikap akhirnya? Pilihan sikap kita pada akhirnya akan menjadi attitude dari tim kita. Jadi jangan meremehkan semua yang kamu katakan. Dan jangan meremehkan semua yang kamu lakukan saat ini. Karena dia akan meluas tanpa batas dalam tim. Dia juga akan mereplikasi tanpa batas dalam tim. Kemudian kembali lagi pada Anda. Seperti apa yang dikatakan oleh bos di NGO. Bagaimana Anda memperlakukan bisnis ini? Bisnis ini memperlakukan Anda. Bos Riwe adalah orang seperti ini. Beliau selalu terdepan dalam melakukan apapun. Jika Anda pertanyaannya pada saya, apakah Riwe pernah menghadapi masalah besar dalam prosesnya? Tentu saja pernah. Tapi Anda dapat melihat beliau tidak pernah mengeluh, bahkan tidak pernah memilikinya. Yang ada adalah beliau selalu mencari solusi, memberi dirinya permasalahan lebih besar dan tantangan yang lebih besar, sehingga akan membuahkan hasil yang lebih cemerlang. Jadi sikap berpikir positif sangat penting untuk diri sendiri. Pada akhirnya, saya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk berbagi sebuah cerita. Jadi, ada toko yang khusus menjual sepatu olahraga. Jadi mencari 2 orang staf penjualan. Tetapi sangat sulit menentukan mana yang akan diangkat menjadi supervisor. Dikarenakan keduanya memiliki kemampuan yang sama. Sehingga perusahaan memberikan tugas kepada 2 sales tersebut. Perusahaan mengatakan bahwa kami akan membuka perusahaan baru di Afrika. Dan dalam waktu dekat akan membuka market di Afrika. Anda berdua akan dikirim terlebih dahulu untuk melakukan riset market dan melaporkan kepada perusahaan. Lalu sales A pergi dan kembali memberi laporan kepada supervisor bahwa tidak dapat memasarkan sepatu di Afrika. Dikarenakan tidak ada orang yang memakai sepatu di Afrika. Jadi sepatu sebagus apapun tidak akan laku di sana. Namun sales B pergi dan kembali dengan memberikan laporan bahwa Afrika adalah market yang sangat bagus. Dikarenakan tidak ada orang sana yang memakai sepatu. Sehingga pada akhirnya, apakah perusahaan sepatu tersebut terjadi atau tidak mendirikan perusahaan di Afrika, tidak penting lagi. Yang penting adalah, jika Anda adalah supervisor tersebut, manakah dari kedua sales yang akan Anda pilih? Saya kira jawabannya sangat mudah. Semua orang akan memilih B. Mengapa? Kita tahu betul bahwa solusi untuk pemecahan masalah selalu adalah sikap. Akan selalu gunakan sikap untuk menentukan lebih banyak solusi. Jadi jika dari awal sikap kita tidak untuk mencari pemecahan masalah atau solusi, maka target sebesar apapun tidak akan pernah berhasil diselesaikan. Sama halnya dengan General Manager MK. Sejak market Indonesia memiliki pemimpin, beliau tidak mengelak dan bersama-sama mencari solusi. Jika solusi A tidak dapat menyelesaikan masalah, maka ganti ke opsi solusi lain. Jika opsi solusi lain masih tidak dapat menyelesaikan masalah, maka akan terus tanpa henti mencari terobosan solusi lain. Ini adalah sikap perusahaan, sikap totalitas. Jadi Anda melihat bahwa industri lain menjaga tetap konservatif selama pandemi. Berpikir tentang bagaimana cara bertahan. Seperti keadaan semua, tapi Riwe berbeda. Kita juga ingin bertarung selama pandemi. Tentu saja dengan tidak mengabaikan kondisi pandemi yang sedang berlangsung. Lakukan semaksimal mungkin di dalam ruang lingkup yang kita mampu. Di luar sana, banyak sekali orang yang pesimis mengatakan tidak bisa. Tetapi mereka yang menjadi pemenang di masa pandemi ini adalah mereka yang mengatakan bisa. Saya percaya dan saya yakin saya bisa. Saya juga yakin Anda semua bisa.
Dan saya yakin Riway Indonesia bisa. Bapak Ibu Saudara yang ada di Indonesia. Sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk mencapai 270 juta jiwa, peluang kita untuk sukses di bisnis ini sangat terbuka. Jika negara lain bisa, saya sangat yakin Indonesia lebih bisa, Bapak. Jika negara lain bisa berkembang di masa pandemi ini, saya yakin kita Indonesia pasti bisa, Bapak. Di sini, saya mengajak Bapak Ibu semua, ayo kita berjuang bersama-sama. Kita buktikan kepada dunia bahwa Riway Indonesia bisa menjadi nomor 1. Indonesia pasti bisa. Terima kasih Bapak Ibu. Sekian sharing dari saya. Terima kasih.